Setelah memperoleh kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991, Uzbekistan menjadi negara merdeka yang berdaulat. Negara ini memiliki perbatasan dengan beberapa negara seperti Kazakhstan di sebelah barat laut, Tajikistan di sebelah timur laut, Turkmenistan di sebelah barat daya, Afghanistan di sebelah selatan, dan Kyrgyzstan di sebelah timur. Dikenal bekas pecahan Soviet, lalu mengapa Uzbekistan menjadi negara Muslim? Apakah ideologi Soviet gagal diterima oleh masyarakat Uzbekistan? Dan bagaimanakah Islam dan komunis masuk ke Uzbekistan? Jauh sebelum kedatangan Islam dan komunis Soviet, kepercayaan penduduk Uzbekistan dipengaruhi oleh budaya dan pemimpin atau penguasa di wilayah tersebut. Beberapa agama atau kepercayaan yang ada di wilayah ini adalah Zoroastrianisme, yang merupakan agama kuno yang berasal dari Persia dan memiliki pengikut di wilayah yang sekarang menjadi Uzbekistan. Agama ini mengajarkan keyakinan akan adanya dualisme antara kebaikan dan kejahatan. Pada masa lalu, agama Hindu dan Buddha juga berkembang pesat di wilayah ini, terutama pada masa kekuasaan Kekaisaran Kusan pada abad ke-1 hingga abad ke-4 Masehi, yang merupakan salah satu pemeluk agama Hindu. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan adanya keberadaan kuil-kuil Buddha dan stupa-stupa di Uzbekistan. Pada awal abad ke-8, kekhalifahan dinasti Umayyah mengutus Qutaibah bin Muslim dan pasukan Arab Muslimnya untuk menaklukkan wilayah Sogdia yang mencakup sebagian besar wilayah Uzbekistan modern. Penaklukan ini adalah sebagian dari ekspansi Islam ke Asia Tengah. Pasukan Muslim menghadapi perlawanan dari penguasa lokal dan suku-suku Turkik yang mendiami wilayah tersebut. Dalam beberapa dekade setelah penaklukan, sebagian besar penduduk Uzbekistan mulai memeluk Islam. Penyebaran agama ini terjadi melalui beberapa cara, termasuk perdagangan, pernikahan, dan pengaruh kekuasaan politik. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan Islam adalah kehadiran para sarjana Muslim yang membawa ajaran agama dan budaya Islam. Penyebaran Islam di wilayah ini tidak terjadi secara seketika. Proses konversi berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya percampuran unsur-unsur agama sebelumnya dengan Islam. Di beberapa wilayah, kepercayaan animistik atau unsur-unsur agama Buddha dan Zoroastrianisme tetap ada. Bahkan setelah konversi, mayoritas penduduk menjadi Muslim. Seiring dengan berjalannya waktu, Islam menjadi agama utama dan mendominasi kehidupan agama dan budaya di Uzbekistan. Hal ini tercermin dalam arsitektur masjid, kuil Islam, dan warisan-warisan budaya Islam yang masih ada hingga saat ini di Uzbekistan. Setelah melemahnya pengaruh penguasa Islam di dunia, wilayah Uzbekistan dan sekitarnya mengalami periode politik yang kompleks dan terpecah-pecah. Tidak ada entitas tunggal yang dapat menggantikan kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah maupun Kesultanan Timuriyah sebagai penguasa langsung di wilayah tersebut.
Sebaliknya, wilayah tersebut menjadi pusat perebutan kekuasaan antara berbagai kekuatan dan dinasti yang berbeda-beda. Pemerintah lokal yang terpecah belah dan tidak konsisten dalam menghadapi perubahan politik dan sosial menjadikan wilayah tersebut di kemudian hari dimanfaatkan oleh Uni Soviet untuk melakukan ekspansi militer, dan Uzbekistan tidak memiliki stabilitas serta kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekuatan militer dan politik Uni Soviet. Uni Soviet secara bertahap menguasai wilayah Uzbekistan melalui kampanye militer dan penaklukan. Pasukan militer Soviet melancarkan serangan dan menghadapi perlawanan dari pihak lokal serta pasukan anti-Soviet. Setelah itu, Uni Soviet mengimplementasikan struktur politik dan administratif yang sesuai dengan sistem Soviet. Pemerintahan Soviet mengendalikan sektor ekonomi, sosial, dan politik di Uzbekistan. Selama era Soviet, terjadi penindasan agama yang signifikan di wilayah-wilayah kekuasaan Uni Soviet, termasuk Uzbekistan. Pemerintah Soviet berusaha mengurangi, bahkan menghapuskan pengaruh agama dan mendorong ateisme negara sebagai bentuk dari ideologi komunis yang dipelopori oleh Partai Komunis Soviet. Pemerintah Soviet secara resmi menganut kebijakan ateisme negara, yang berarti negara secara aktif menghambat dan menekan praktik keagamaan serta berusaha menghapuskan pengaruh agama dalam masyarakat, termasuk pengaruh Islam. Pendidikan dan propaganda ateis digunakan untuk merayu masyarakat agar meninggalkan agama. Agama dipandang sebagai bentuk primitif, irasional, dan bertentangan dengan pandangan komunis yang diadvokasikan pemerintah. Banyak tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan kuil dikonversikan menjadi bangunan sekuler atau dihancurkan. Pemerintah Soviet juga mengambil alih properti tempat ibadah dan menjadikannya milik negara. Para pemimpin agama dan pengikutnya sering menjadi sasaran penangkapan, penahanan, atau pengasingan oleh pemerintah Soviet. Tempat-tempat ibadah juga dikendalikan oleh pemerintah Soviet dan seringkali diintervensi untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan negara. Penindasan agama di era Soviet berdampak besar terhadap kehidupan agama dan praktik keagamaan di Uzbekistan. Banyak tempat ibadah tutup, tradisi keagamaan ditekan, dan para pemimpin agama serta pengikutnya menghadapi penindasan. Penindasan ini berlanjut hingga era pasca perestroika dan berakhir setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Namun, meskipun adanya tekanan dan penindasan, banyak orang Uzbekistan yang mayoritas pemeluk Islam tetap mempertahankan iman mereka secara rahasia. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Islam kembali mendapatkan perhatian dan kebebasan beragama diperbolehkan, sehingga agama Islam semakin berkembang hingga saat ini.